ya, selama pandemik 19 ini kita harus selalu fit staminanya supaya tidak terjangkit virus SARS-CoV-2 ini. Teman-teman, selama pandemik COVID ini saya mengumpulkan beberapa jurnal, gambar, poster, infografis ataupun tulisan lainnya tentang COVID-19 maupun tentang virusnya sendiri, atau juga tentang pemeriksaan rapid maupun PCR dan info-info yang terkait. Saya kumpulkan jadi satu folder COVID-19. Dari sekian banyak informasi ini, saya tertarik pada suatu tulisan para akademisi Universitas Arizona yang kemudian dipublis oleh mereka dengan judul Integrative Consideration, suatu pertimbangan yang menyeluruh terkait dengan COVID-19 ini. Kita lihat tulisan mereka. Bagi saya ini bisa jadi panduan yang lengkap, karena beberapa informasi yang saya dapatkan sebelum ini tidak selengkap tulisan mereka. Jadi tulisan ini diberi judul Integrative Consideration During the COVID-19 Pandemic, dikeluarkan 18 Maret 2020. Ada suatu strategi yang menurut mereka seharusnya komprehensif, tidak hanya obatnya saja, tidak hanya nutrisinya saja, tidak hanya deteksinya saja, tapi mereka mencoba menuliskan dari berbagai sumber. Harus ada perhatian yang tinggi terkait dengan strategi integratif ini. Kita ketahui bahwa virus ini memang suatu virus yang baru, dan disinya, penyakitnya itu sendiri juga belum pernah ada obatnya, sehingga patogenitas dari COVID-19 ini merupakan suatu kondisi yang kompleks. Dan menurut beberapa pengamatan memang penting untuk dimengerti terkait dengan peran adanya inflamasi pada penyakit ini atau peradangan pada penyakit ini. Di sini disebutkan bahwa virulensi dan patogenitas yang terkait dengan virus SARS corona ini berkembang terus sebagai hasil dari peradangan yang diaktifasi oleh virus. Di peradangan ini diaktifasi oleh makrofag, kemudian dan juga sel-sel sitokin yang proinflamasi, yaitu interleukin 1B dan interleukin 16. Disebutkan bahwa memang sudah diamati oleh para klinisi dan para akademisi bahwa pada pasien-pasien yang parah di COVID ini ada peradangan yang harus diperhatikan. Nah, tulisan ini juga memberikan tips beberapa kondisi yang bisa menurunkan resiko, yaitu misalnya harus tidur cukup, adequate sleep. Jadi durasi tidur yang pendek ini akan menaikkan risiko dari infeksi. Yaitu ada suatu penelitian ditemukan kalau tidur kurang dari 5 jam itu akan menaikkan risiko berkembangnya rhinovirus yang berhubungan dengan cold, yaitu pasien penyakit cold, dibandingkan dengan
individu yang tidur 7 jam per hari per malam. Jadi ada pengaruhnya waktu tidur. Adequate sleep ini bisa mempengaruhi ketahanan pada virus. Selain itu adalah manajemen stres. Psikologi stres ini juga mempengaruhi naiknya pro-inflammatory cytokine seperti interleukin 6. Kalau orang stres, kesimpulannya dia bisa memicu sitokin pro-inflammatory yaitu IL-6 dan kemudian akan menambah parah pada peradangan. Makanya kurangi stresnya supaya tidak terjadi resiko ini. Tip yang lain untuk mengurangi resiko adalah penggunaan zinc. Zn. Zinc dikenal sebagai penghambat aksi virus. Jadi kalau di sini rekomendasinya adalah dosis zinc 15 mg sampai 30 mg per hari. Biasanya dalam bentuk lozenges dilarutkan dalam air, kemudian baru diminum. Selain itu, untuk mengurangi resiko adalah konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung flavonoid. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung flavonoid ini diketahui memang bisa menurunkan tanda-tanda inflamatori yang dipicu oleh interleukin seperti interleukin 6, interleukin 1B dan interleukin 18. Nah, di sini ada beberapa nama sayuran dan buah-buahan yang memang direkomendasikan oleh para akademisi tersebut dan umumnya mengandung flavonoid yang bisa untuk anti-inflamatori. Para pakar itu juga merekomendasikan vitamin C. Di sini dosis tinggi yaitu 500 mg hingga 3000 mg per hari, terutama untuk mencegah severity dari common cold dan insiden pneumonia. Nah, vitamin C banyak terdapat pada suplemen-suplemen, bisa juga ada obat-obat yang bisa digunakan intravena ataupun yang lainnya yang mengandung vitamin C dosis tinggi. Selain itu melatonin, kemudian Sambucus nigra atau elderberry ini juga bisa menurunkan resiko, juga vitamin D. Nah, beberapa produk-produk yang mengandung vitamin D bisa kita gunakan. Selain itu, para pakar juga merekomendasikan hal-hal yang harus dihindari terkait dengan supaya tidak terjadi cytokine storm atau badai sitokin. Tadi penggunaan elderberry direkomendasikan menurunkan adanya inflamatori, namun pada sisi lain dia harus digunakan hati-hati karena memang evidennya dia bisa menaikkan interleukin 1B dan interleukin 18. Demikian juga echinacea yang banyak terdapat pada suplemen-suplemen daya tahan tubuh, biasanya pakai imu itu banyak mengandung echinacea. Ternyata memang bisa menimbulkan pengaruh pada peradangan. Demikian juga vitamin D, meskipun direkomendasikan
Tapi kita harus hati-hati juga pada naiknya terdaokin 1B karena vitamin D. Nah, selain itu ada beberapa zat lain yang direkomendasikan yang aman, misalnya Allium sativum atau bawang, kemudian Mentha peperita, Androcaris paniculata dan sebagainya. Ini juga vitamin A, vitamin C direkomendasikan oleh mereka. Nah, ini jadi tidak hanya obat-obatnya saja yang direkomendasikan oleh mereka, namun juga kondisi lain yang direkomendasikan. Semoga bermanfaat.